jihadul amal,
jihadul amwal, jihadul akhlak, baru jihadul kita. Kalau kalian tidak bersungguh-sungguh dalam hidup ini, kalian akan dipermainkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama. Kalau kalian tidak kuat secara dalil, tidak kuat secara keilmuan, tidak kuat secara argumentasi, maka kalian akan dipatahkan oleh diri kalian sendiri. Kita tidak melawan siapa-siapa. Kita tidak sedang melawan siapapun. Kita sedang melawan perasaan kita sendiri. Kita sedang melawan diri kita sendiri. Kita tidak mempersiapkan diri untuk melawan orang lain, apalagi melawan pemerintah, apalagi melawan penguasa. Tidak. Tapi kita sedang melawan perasaan dan diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subuh ini menandakan bahwa kita adalah pemenang. Dalam psikologi Quran, mati dan hidup, tidur dan bangun, maka itu adalah satu kesatuan. Jadi tidur kita dianggap mati oleh Al-Quran dan Sunnah. Bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Seharusnya kalau kita tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, dan sampai hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidur kita semalam, berarti kita akan bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, dan bertambah baik terus. Ada ziyadatul khair, ada bertambahnya kebaikan. Itu yang disebut dengan barokah, berkah, berkah umur, berkah sehat, berkah ekonomi, berkah keluarga, berkah berjamaah, semuanya berkah. Kalau kita bertambah umur kita, berarti bertambah kebaikan kita. Bertambah umur kita, bertambah sedekah kita. Bertambah kebaikan kita, bertambah senyum kita. Bertambah umur kita, bertambah semua kebaikan-kebaikan kita. Baik kebaikan fisik, kebaikan badan, kebaikan pikiran, kebaikan ucapan, kebaikan semuanya. Tapi kalau kita ngaji, setelah ngaji kemudian jamaah ribut, berarti tidak ada keberkahan ilmu. Sekarang banyak oknum kiai, oknum habaib, oknum ustaz, oknum pejabat yang tidak muru'ah, tidak menjaga kehati-hatian, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tindakannya, tidak menjaga perbuatannya. Ngomong, asal nguap. Betul? Betul? Ada yang dianggap pejabat ngomong asal saja. Ngaji kagak, santren kagak. Betul? Itu disebut dengan ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Orang bodoh, orang goblok ngurusin perkara umat. Betul? Ngaji enggak, sama kiai dekat enggak, ke pesantren enggak, taklim enggak, ngaji subuh enggak, ngomongin Tuhan. Betul? Betul? Betul. Ini tanggung jawab ini. Jenderal nih Pak. Ya, dia bilang gitu doang. Jangan live ya. Live gitu. Iya. Jangan live. Kita salah ngomong seleo. Ini kalau panitia tanggung jawab. Ntar kita besuk lah. Kita busuk. Ya. Nah, baik. Mari sama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Sama-sama ikutin. Alhamdulillah ya Allah. Pagi ini saya merasa lebih sehat. Amin. Sehat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Pagi ini saya merasa lebih bahagia. Pagi ini saya merasa lebih bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Segala Allah. puji bagimu ya Allah. Segala pujinya. Hari ini keluarga saya bahagia. Hari ini
keluarga saya bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya merasa lebih kaya. Hari ini rasa lebih kaya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya merasa dicintai banyak orang. Hari ini saya dicintai banyak orang. Nah, tiap hari begini. Waktu mandi, Allahumma firli zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Doa mandi. Baru keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Buka keran, bismillah. Ya, pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza. Bercermin, baca doa, mau makan baca doa, keluar kamar mandi baca doa, masmunah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebelum bangun tidur kita bertauhid dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru baca alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku. Ba'dama amatala, yang telah engkau matikan. Tuh. Dalam psikologi Quran, bahwa tidur itu dianggap mati. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha." Allah memegang jiwa ruh seseorang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah juga memegang jiwa ruh seseorang ketika dia masih hidup fi manamiha, di saat dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Aku pegang terus jiwanya, aku pegang terus ruhnya ketika aku menghendaki kematian atasnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Aku kembalikan ruhnya kepada sebahagian yang lain sampai waktu yang telah aku tentukan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau orang mati rohnya di mana? Kalau orang mati rohnya di mana? Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah memegang jiwa ruh seseorang ketika matinya. Ketika mati ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir bagaimana cara megangnya. Yang pasti ruh itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada tuh yang roh gentayangan udah mati rohnya bangkit lagi. Ya. Bohong tuh, pocong, ya. Entar pecahin genteng segala macam. Bohong enggak ada. Kalau udah mati ya udah, rohnya di sisi Allah. Kemudian orang tidur, rohnya di mana? Orang tidur rohnya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mati sama orang tidur sama-sama mati. Karena apanya? Orang tidur tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Menentukan judul mimpi pun tidak bisa. Betul nggak? Orang mau tidur nih lupa tangannya kemana, kakinya kemana, ya nggak? Ngomong apaan? Kalau zaman dulu tuh, ya, mama zaman dulu kan bisa nulis di dinding tanda satu gitu kan, sampai ribuan kali. Itu baca alif kelas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad gitu sampai dinding penuh tuh, coretan. Baca qul sampai 10.000 kali tuh. Baca selawat sampai selawat Arya sampai beribu-ribu kali. Jadi kalau lakinya macam-macam balik tuh lagi tidur tangannya dipegang dia ngomong dari mana bang, dia ngomong tuh. Karena ruhnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia muka sampah, kalau ibu-ibu kayak contoh, emak saya nih kalau mau manggil saya itu gak usah pakai handphone, gak usah pakai telepon, gak usah. Mungkin dia selawat di rumah tuh gak usah bayang tuh muka nyokap, udah langsung balik. Pasti nyokap mau mandi dulu, pasti nyokap mau kasih obat. Jadi setiap kali ibu mendoakan kita, itu pasti
Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini dulu belum Indonesia, namanya Nuswantara, Semenanjung Melayu. Jadi Indonesia ini dari Indonesia, Malaysia, Brunei, terus sampai Patani, terus sampai ke Turki, itu namanya Semenanjung Melayu dulu tuh. Ya, itu namanya Nuswantara, ya Nusantara. Nah, makanya kalau sekarang ini merdeka namanya Mahardika, ya. Dia bebas, dia merdeka gitu. Indonesia, ya, Nusantara ini sangat luar biasa, peradaban yang sangat luar biasa. Di dunia orang masih menggunakan dap, kulit. Ya, alat musiknya itu masih menggunakan kulit, masih menggunakan kentongan, masih menggunakan kayu, masih menggunakan tali, senar. Indonesia udah bisa mengolah logam. Coba bayangkan, kita sudah punya apa? Naminong, punya gong, ya. Udah punya gamelan. Coba bayangkan, di dunia ini Nusantara itu adalah peradaban yang sungguh luar biasa. Orang belum punya satelit, kita udah punya satelit. Orang masih pakai senar, orang masih pakai kayu, orang masih pakai kulit. Kita di Nusantara sudah mengolah logam, sudah mengolah emas, sudah mengolah perak. Ya, timbang sekarang pakai sinyal, pakai handphone, pakai satelit, pakai infrared. Zaman dulu kita sudah punya keris, lekuk 7, lekuk 9. Para ulama yang satu dengan ulama yang lain, pada kiai satu dengan kiai yang lain, pada guru yang satu dengan guru yang lain. Bayangin dari Aceh ke Banten cuma pakai keris doang ditancepin ngomong bisa. Betul. Terus bilang, wah lu bawa keris musyrik, lu bawa badik musyrik, lu bawa golok musyrik. Nah lu bawa ATM, bawa handphone, kemana-mana kalau nggak ada ATM kayak pusing, gue nggak. Pokoknya harus bawa, betul nggak? Mau ke masjid bawa handphone, nih kayak gini tuh, kayak harus bawa handphone nih. Baru bangun tidur, baru-baru mau ngambil Quran, ya nggak? Baru bangun tidur yang cariin apa? Handphone. Musyrik lu semua, ya nggak? Dulu orang bawa keris, karena apa? Memang sinyalnya itu ada di keris itu. Memang sinyalnya itu ada di pusakanya. Betul nggak? Sama kayak sekarang lu bawa ATM, kayaknya kemana-mana harus bawa ATM. Kalau nggak bawa ATM kayaknya dunia gelap gitu. Kalau nggak bawa handphone kayaknya ada yang kurang. Nah, nih pagi hari kita ceria, kita bahagia, kita senang. Udah nggak usah yang lain-lain, nggak usah yang aneh-aneh. Kita sholat subuh nih, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi ummati fi bukurina. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Nah, rezeki itu ada cawannya. Apa cawan tuh ya? Ada gentongnya, ada apa? Apa kalau cawan itu? Mangkok. Kayak mangkok, kayak wadah, tempayan, ya kan? Jadi rezeki itu ada tempayannya. Kalau tempayan kita kecil, rezekinya kecil. Kalau tempayan kita gede, maka rezekinya gede. Jangan lu pikir lu berkeringat-keringat, berdarah-darah, capek-capek, siang berangkat, nggak tahu waktu, nggak tahu apapun, berangkat sebelum subuh, pulang maghrib juga belum pulang, isya belum pulang, jam 12 belum pulang, sampai pagi ditungguin kagak pulang juga, 2 hari 3 hari kagak pulang. Emang rezeki lu nambah? Enggak. Ya dunia ya kulil hulwa ijri liman ajreka, kata dalam hadis qudsi dikatakan. Dunia lu jadi pemanis bagi yang melihat, seperti anak kecil melihat permen. Ijri, lari. Kalau dikejar lari. Bayangin. Dari kecil nggak pernah kelaparan. Vitamin cukup, nutrisi cukup, makanan cukup. Pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, terus sampai jadi pejabat, popularitas kemana-mana, nggak pernah susah. Susunya cukup, vitaminnya cukup, nutrisinya cukup, makanannya cukup, pendidikannya baik, semuanya cukup. Sekolah dari paling rendah sampai paling tinggi, habis tuh sekolah. Dia jadi profesor, dokter, semuanya. Tingkat popularitas udah terkenal kemana-mana. Pejabat udah jadi pejabat, masih korup juga. Betul? Masih ngambil hak rakyat juga. Betul? Betul nggak? Bukan nyumbang, pasang spanduk
spanduk, pasang banner banyak-banyak. Emang orang mau makan banner? Emang orang mau makan spanduk? Bawain beras, tidak ada berasnya, ada gambar fotonya. Mau makan jadi enak. Betul nggak? Betul. Betul. Kenapa begitu? Karena kurang bersyukur. Orang banyak gaji gede, rezeki kecil, banyak. Gajinya gede, rezekinya kecil. Berapa gajinya? 200 juta, 150 juta sebulan. Belum bonus, belum transport, belum tunjangan, segala macam banyak. Tapi giliran minum, nggak boleh minum yang manis, ya nggak? Makan nggak boleh yang bersantan dikit, daging nggak boleh, ya. Buah semangka nggak boleh, nanas nggak boleh. Hah? Yang boleh apa? Pepaya doang. Pepaya juga jangan mateng-mateng. Betul nggak? Yang gula darahnya naik. Betul nggak? Makan sayur asem kagak boleh, ikan asin kagak boleh, sambal kagak boleh. Betul nggak? Lu makan apaan? Abu lu makan. Gajinya gede, rezekinya sedikit. Tidur di spring bed nggak bisa, ya nggak? Tidur pakai kasur kagak bisa, nekuk dikit tulang sakit, ya nggak? Saraf kejepit. Boleh tidur di mana? Pakai tikar di lantai, mampus aja lu. Betul nggak? Mau jalan dikit, dengkul sakit. Mau naik dikit, dengkul sakit. Mau jalan dikit, migrain, kena panas kagak boleh, keringat dikit kagak boleh, kena AC kagak boleh, ya nggak? Kenapa? Kena AC nggak boleh? Iya, kena dingin dikit batuk, bengek. Gaji gede, rezeki kecil. Sama di Indonesia. Jamrut Katulistiwa, iya nggak? Surga dunia, pecahan surga di dunia di Indonesia doang, kagak ada yang lain. Di tempat lain musim panas, musim salju, musim badai, musim apa lagi? Celaka deh pokoknya. Di Indonesia musim berambutan, musim durian, musim duku, ya enggak? Musim kawin. Iya, musim hujan dikit kawin. Nih kayak sekarang nih, ya enggak? Pokoknya Desember, Januari, Februari, Maret musim hujan tuh. Dan lagi musim haji segala macam. Udah pada kawin semua. Bukan cuma kucing doang kawin di Indonesia bulan Februari. Perhatiin bulan Februari itu musim kawin, kucing beranak semua. Alhamdulillah. Kurang bersyukur. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mak-mak nih banyak bersyukur. Alhamdulillah suami pagi-pagi udah di masjid, bersyukur. Rezeki mah Allah udah atur. Ada rezeki jatah, ada rezeki karena usaha, ada rezeki karena bersyukur, ada rezeki karena istighfar. Tuh, ada rezeki karena takwa. Ada 5 tuh rezeki. Rezeki jatah, lu mau kerja, mau kagak kerja, mau kawin kagak kawin, mau apapun tidur aja dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, semua binatang yang melata di permukaan bumi ini Allah kasih rezeki. Rezeki apa tadi? Rezeki jatah. Makanya hebatnya orang Betawi itu gak ada yang nganggur, semua kerja. Kerjaan lu nongkrong mulu, kerjaan lu merokok mulu, kerjaan lu apa lagi? Tidur mulu. Kerja semua. Alhamdulillah. Makanya gak ada bisa dilawan di seluruh dunia ini. Cuma orang Betawi yang paling hebat. Apa juga dianggap kerja? Alhamdulillah. Itu ngaruh begitu. Pengaruh. Emang di lapangan golf itu yang banyak orang lain. Orang Korea banyak, orang Cina banyak, orang mana banyak. Tapi yang banyak mah babe-babe Betawi. Bayangin yang punya lapangan dia. Datang sono pakai topi kobor satu. Pak Ji gimana? Alhamdulillah. Lu main tong? Iya. Dia bawa tongkat. Orang main golf beneran. Dia bawa tongkat doang. Hah? Setoran mana itu? Bayar sewa tanah. Tuh, Betawi hebatnya begitu. Emang yang kaya-kaya dia orang enggak.
ya, Atta Halilintar orang kita, Raffi Ahmad orang kita, anak-anak muda itu kaya, ya enggak? Belum lagi habaib yang punya kuda, yang punya pesantren, yang punya ini kaya, yang kaya orang mana? Pribumi. Kita jangan mau dibodohi, mau yang kaya kan dia, naga 9, tahu nggak naga? Naga tahu naga nggak? Buah naga. Kalau kata orang Cina, hopeng, hongxi, hoki, hongmia, ada 4 tuh. Hopeng, relationship. Anak muda nih, ya coba, anak muda. Hari ini kita harus banyak jaringan. Makin banyak jaringan, lu makin ngetop. Kayak gua nih, 2 bulan ini gak bikin konten YouTube. Takut. Salah mulu. Habis setiap bikin konten 50.000, 16.000, sampai 1 juta, dibantai terus. Urusan vaksin kemarin rame, wah rame benar. Kan mau bilang saya beragama Islam, yang saya sampaikan di dalam kitab dua sunnah, kitab sucinya umat Islam. Saya menyampaikan di dalam masjid, tempat ibadahnya umat Islam, yang mendengarkan jamaahnya jamaah yang beragama Islam. Maka apapun yang saya sampaikan tidak akan melanggar hukum positif, betul? Nah kalau mic-nya di luar yang dengar orang Kristen di jalanan, di rumah-rumah, ya itu urusan panitia, bukan urusan gua. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tatanan hidup yang baik adalah tatanan hidup di dalam Islam. Baik itu tatanan hidup pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara, hendaklah menggunakan syariat Islam. Betul? Ngomong syariat Islam, wah makar lu, ini kan demokrasi, ada hukum positif. Ya bodoh amat, urusan dulu itu, ya enggak? Yang penting umat Islam menggunakan syariat Islam. Maka disebut dengan Hanifiyah as-samha. Samahah itu apa? Toleransi, toleran. Jadi kita tauhidnya kuat, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, bahwa kita itu suci akidahnya sahihah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bagian daripada orang yang musyrik. Nah, samahah boleh. Tasamuh boleh, bertoleransi boleh, tapi dalam perkara-perkara muamalah, akhlak, dagang boleh bareng-bareng, ya enggak? Berbisnis boleh bareng-bareng, berpolitik boleh bareng-bareng, mau makan-makan buka restoran boleh bareng-bareng, mau dagang mau ngapain boleh bareng-bareng, apa-apa, olahraga boleh. Itu urusan muamalah. Tapi kalau urusan akidah, urusan ibadah nggak boleh. Al halalu mubayyin wal haramu mubayyin. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Ada akidah sahihah, jangan kebablasan. Nih kiai, ustaz, ulama harusnya ceramah di masjid begini subuh nih, dia ceramah dalam gereja, kan boh? Ya enggak? Betul enggak? Betul enggak? Betul. Ngaku kiai, ngaku ajengan, ngaku orang pintar, ngaku ahli agama, tapi tidak bisa membedakan mana akidah, mana muamalah. Kita harus jelas. Ada yang sawabit, ada yang mutaghayyir. Ada hal-hal yang prinsip, ada hal-hal yang komprehensif. Ada yang memang kita harus hanifan, musliman, wa ma kana minal musyrikin. Tak boleh nih di sini manteng kita, harus hitam putihnya jelas. Tapi ada boleh juga yang bertasamuh, boleh juga kita bermuamalah bareng-bareng, bolehlah mundur, oke silakan gitu. Kalau ini istilah Zainuddin MZ almarhum, kalau tetangga kita Kristen, tetangga kita non Muslim, dia pinjam kursi, pinjemin kursinya, ya enggak? Dia mau pinjam sepeda, pinjemin sepedanya. Dia mau pinjam gelas, pinjam piring, pinjam apapun boleh pinjemin, betul? Tapi kalau dia mau melamar anak lu jangan tolak, gak boleh, betul gak? Tapi kan dia kaya, biar dia kaya. Tapi kan dia punya mobil, dia punya mobil. Tapi dia pejabat, biar dia pejabat.
Jangan gara-gara kita takut sama pejabat, takut sama orang kaya, kemudian kita menggadaikan akidah kita. Enggak boleh. Jelas? Jelas? Jadi ada yang tawabit, ada yang mutaghayyir. Ada hal-hal yang prinsip, ada yang komprehensif. Ada yang harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Lana a'maluna walakum a'mal. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Jelas. Jangan dicampur aduk. Dia kan urusan ibadah. Kalau urusan ibadah jangan kita ikut campur. Dia kan urusan akidah. Kalau urusan akidah kita jangan ikut campur. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minannas. Kalau hablum minallah hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan ibadah, tegas enggak boleh. Tapi kalau hubungannya hubungan manusia, hubungan dagang, bisnis, akhlak, muamalah, silakan. Jelas? Kan pada yang nanya, boleh nggak kita ikut? Boleh aja. Lo ke sana bagi sembako, lo ke sana vaksin, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau urusan dia pas waktu jadwal ibadah, waktu jadwalnya dia berhubungan dengan Tuhannya, ya jangan ikut. Kecuali lu satpam di situ kagak apa-apa. Jagain. Ini satpam bukan apa bukan, ya enggak? Lu ikut jaga-jaga orang ibadah. Tapi kalau urusannya duit sih nggak apa-apa. Urusannya duit. Tadi Rasulullah bersabda, yusikum ayatiya ala nasi zaman, akan datang kepada umatku satu zaman, himmatuhum butunuhum, mereka lebih mengutamakan urusan perut, baik itu di atas perut maupun di bawah perut. Jadi sekarang urusannya perut aja. Lu ngapain begitu? Iya, urusan perut susah. Namanya urusan perut. Atas perut nafsu. Makan, harta, materi, segala macam. Urusan bawah perut, nafsu juga, nafsu binatang. Iya enggak? Apa juga ditubruk, kebok udah dandanin juga dihajar. Ya udah nafsu, udah diapain? Udah biarin aja urusan perut. Makanya kalau lu masih ada perut nih, masih ada kotoran dalam perut, lu jangan sombong. Lu kemana-mana masih bawa tokai, bau, hina, gagah-gagahan ya, timbang punya mobil bagus dikit, punya duit banyak dikit, jabatan naik dikit, sombong. Betul gak? Bilang Tuhan bukan orang Arab, emang Tuhan orang Brahmayu? Tuhan bukan orang, iya Tuhan bukan orang. Iya, apalagi orang Arab, apalagi orang Cirebon, bukan. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu itu tentang akidah, kita tahu tentang tauhid, kita tahu tentang iman. Iman kita dikuatkan, akidahnya kita tahu, kemudian tauhid kita jelas. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan sakit, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memelihara. Semuanya Allah. Lillahi ma bis samawati wal ardh. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kalau bumi dan langit ini milik Allah, itu hardware-nya, mobilnya. Kan ada surat mobilnya. Maka ada Al-Quran. Ayat Allah itu ada dua, ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Ayat itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tadi dibacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tuh. Jadi pada proses penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri-diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian perhatikan? Minumnya sama, makanannya sama, buahnya sama, yang dikonsumsi sama, hasilnya beda. Bayangin, rambut setiap minggu tambah panjang, ya enggak? Kumis, jenggot tiap minggu tambah
panjang. Bulu mata, bulu alis, bulu hidung, bulu ketek, bulu-bulu yang lain, coba kalau dia kompak. Bayangin, kalau rambut, alis, bulu mata, bulu hidung, kumis, jenggot barengan, tiap minggu tambah panjang. Ya, sehari dua hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, lu brengos nih. Wah, alis turun, bulu mata pada turun, ya enggak? Hidung pada bulunya pada turun, brongos semua, semua keluar. Wafi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak perhatikan? Karena Allah sayang sama kita. Yang panjang paling rambut, ya enggak? Paling jenggot, paling kumis, tidak ada kerjaan. Ya bulu mata coba sama alis nggak panjang-panjang, tapi kok coba panjang. Di dalam diri kalian ada kebesaran Allah. Apakah kalian perhatikan? Coba bayangin, kuku tangan, kuku kaki, sama gigi sama. Tiap hari, tiap minggu, ya enggak? Tiap bulan kuku tambah panjang. Setiap hari Kamis, hari Jumat potong kuku. Kaki juga begitu, ya enggak? Coba kuku tangan, kuku kaki sama gigi kompak. Oh, ditambah panjang, gigi panjang. Gigi tiap minggu potongin gigi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian perhatikan? Yang udah sepuh, yang udah umuran, tuh rambutnya mulai putih, gigi mulai otek, dengkul mulai goyang, pinggang mulai sakit, jantung mulai nyesek. Ya enggak? Lidah ini milik Allah, bibir ini milik Allah, kerongkongan ini milik Allah, jantung ini milik Allah, paru-paru milik Allah, semua milik Allah, yang akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan cerobong asap. Betul enggak? Jangan dijadikan cerobong asap. Bibir dijaga, lidah dijaga, kerongkongan dijaga, ya enggak? Timbang duit 20.000 punya anak di rumah, bisa beli telur puyuh, bisa beli telur, bisa beli ikan, bisa beli daging, ya enggak? Bisa beli susu, bisa beli sayur. Alhamdulillah duit 20.000, kalau sehari semalam dia 40.000, 3 bungkus 60.000, sekarang udah mulai naik nih harga. Ya. Naik enggak? Yang merokok jauhnya cepet naik. Yang kagak tahu rokok naik berarti gak pernah beli. Habisin rokok temen terus. Betul gak? Lu gas aja motor lu sekali, asap sekali, udah buat sehari. Betul gak? Sekarang ada lagi pep. Apa pep? Pakai itu listrik tuh. Wow, diesel enak bener. Lu pikir gak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yasinan sering yasinan kan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nih, malaikat datang di hadapan Allah. Terus malaikat bilang, "Ya Allah, benar dia memang bandel." Terus kita bilang, malaikat, lu jangan ikut campur, ini urusan gue. Urus aja diri lu, ya. Jangan ikut campur. Kata Allah, "Ya udah malaikat, jangan." Jadi dia aja. Ada temennya, dipanggil lagi temennya. Nih temennya nih, lu bener nggak dia ngeliat dia nyopet? Bener ya Allah, gua lihat. Waktu dia muda sama gua benernya. Bohongin emaknya, iya. Emaknya lagi tidur dia pura-pura nangis. Pura-pura nangis, padahal kalau emaknya digigit sama dia. Ada yang gitu di sini. Di zaman pitung dulu. Mama kan kalau nabung di emas ya nggak? Emas, kalau emas semuanya pakai emas. Dia belaga nangis tetap digigit kalau emas. Oh, betul nggak? Nah, udah. Temennya bilang, tuh saksi. Lu kan temen gue. Waktu susah lo sama gue, bareng sama gue. Lu ngapain lu saksi gini? Yaudah jangan. Kata Allah, yaudah jangan. Jangan lu jadi saksi. Makanya itu, mulut itu tutup. Jadi kagak bisa ngomong. Yang jadi saksi apanya?
Tangannya jadi saksi, badannya jadi saksi, kakinya jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut jadi tutup. Dia kagak boleh berargumentasi. Wa tukallimuna aydihim, tangannya diperbicarakan. Ada kumparan-kumparan magnet, ada rekaman-rekaman tangan. Ada memori, ada USB di tangan nih. Tangan nih ngapain aja? Dia laki nih, nabok anak, nabok ini. Emang kagak zolim? Zolim lu. Nunjuk-nunjuk lu, zolim. Tahu nggak hutang yang paling berat? Hutang menghina. Menghina orang lain, menghina orang susah, menghina teman. Dosa paling berat tuh nanti itu. Kenapa? Waktu kita menghina, habis kita hina tuh orang tuh pergi. Ketika kita mau minta maaf atas kezaliman kita, orang tuh udah nggak ada. Kemana kita mau minta maaf coba? Kalau punya hutang duit masih bisa. Orang yang meninggal masih ada anaknya, kita masih bisa bayar hutang. Tapi kalau kita menzolimi orang lain, kita fasik, kita zolim, kita udah tahu tapi kita zolim. Ini kayak orang rokok tadi tuh. Lu boleh rokok di mana aja, boleh, asal asapnya ditelan sendiri. Ini kadang-kadang lu kagak sadar, kenal enggak, lu colek-colek bagi api dong. Lu menghinakan diri juga orang minta-minta, kenal kagak SKSD. Di rumah ada anak kecil, ada bayi, ada anak-anak perempuan, ada bis segala macam, lu rokok, lepas terus, dia ngisep tuh semua, bau di gong lu. Siwak enggak, sikat gigi enggak, ya enggak? Zolim enggak? Zolim, dicatat semua tuh. Lu bayangin kalau di sini ada perusahaan gede, ada perusahaan, ada pabrik, tuh dia pakai cerobong asap, asapnya itu CO2, racunnya itu merusakin kampung, kan sekampung marah, amdalnya harus dicoba, dicek, ya enggak? Kemudian kalau dia ada limbah B3 beracun segala macam, kan kita tutup, betul enggak? Itu yang gede. Kalau yang kecil itu sama tuh cerobong asap lu. Betul nggak? Tadi kan ada yang kata ini bukan rokok, ini mesin, enggak? Ini bukan rokok, sama aja. Nggak boleh kan main apinya. Yang nggak boleh itu main apinya. Kalau lu orang hikmah, itu yang dibakar bukur, kenyang, itu dibakar tuh. Tapi kalau yang lu main-main itu api, lu main-main itu nggak boleh. Dalam kitab disebut Zarair, ya. Imam Ali karramallahu wajhah main bola, catur, apa lagi tuh? Gaplek, terus merokok, tuh. Yang begitu tuh tinggalin tuh. Karena habis waktu lu. Nah, anak muda ada lagi tuh game. Nah, game, ya, slot, apa lagi? Judi online, sama tuh. Sia-sia maksudnya. Nah, agar waktu kita tidak sia-sia, maka kita jangan lewatkan malam-malam kita tanpa qiyamul lail. Kalau kita qiyamul lail, di terakhir, kalau kita qiyamul lail, maka fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu ketika kita qiyamul lail, Allah akan angkat derajatnya. Kemudian kalau kita qiyamul lail, wa yusabbit aqdamakum. Kaki-kakinya kuat, kuda-kudanya kuat. Tapi kalau kita tidak pernah tahajud, kita nggak pernah qiyamul lail, lemes kaki. Enggak hebat. Al-izzatu lillah wa lirrasulih wa lil mu'minin. Kehebatan, kemuliaan, kegagahan itu milik Allah, milik para rasul, milik laki-laki mukmin. Kemudian orang yang tahajud itu qaulan tsaqilan, perkataannya berat. Perkataannya ada ruhnya, ada powernya. Jadi omongan itu masuk ke dalam hati. Wanita-wanitanya, istri-istrinya, anak-anak perempuannya melihat wajahnya saja malu. Mendengar suaranya saja sudah Allah lumpuhkan dia. Karena apa? Ada malaikat rahmat yang menolong kita. Ada keberkahan di ucapannya, ada keberkahan di lisannya. Tapi ingat, kalau malam hari kita tahajud, malam hari kita istighfar, malam hari kita baca Al-Quran, kemudian di pagi hari kita harus ghadul basar, menundukkan pandangan. Laki-laki rasa syukur atas nikmat mata hendaklah ia menundukkan pandangan. Tidak cukup dengan alhamdulillah ya Allah aku punya mata yang sehat. Alhamdulillah ya Allah aku punya mata yang bisa melihat. Tidak cukup dengan itu. Tapi Allah perintahkan dia harus ghadul basar, harus menundukkan pandangan. Kenapa? Satu kali maksiat mata hilang hikmah lisan. Kalau hari ini banyak orang yang berfatwa, hari ini banyak orang yang mengeluarkan ilmu, hari ini orang yang
matanya. Kalau siang hari kita bisa menjaga mata kita, maka malam hari Allah menjaga mata batin kita. Melihat itu ada 3 caranya. Yang pertama ro'a, yang kedua nazara, yang ketiga basara. Ro'a melihat, nazara melihat, basara juga melihat. Ro'a melihat secara kasat mata. Yang kedua nazara, melihat dengan ilmu, melihat dengan analisa, melihat dengan pengalaman, melihat dengan rasionalitas, melihat dengan pembanding. Tuh. Mulai melihat nazara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzur wasma'u lil kafirina adzabun alim. Wahai orang beriman, jangan sekedar ro'a, tapi nazara. Melihat dengan ilmu, melihat dengan analisa, melihat dengan tajam, melihat dengan pembanding, melihat dengan pengalaman. Kemudian ada yang paling terakhir adalah basyiran wa nadhira. Basara dengan subconscious mind, alam bawah sadar, metafisik, mata batin. Kita mampu menyatukan gelombang pikiran, kita mampu ada sense of belonging, kita mampu merasakan. Maka dakwah itu harus kedah kahatos araos. Dakwah itu bisa dimengerti dan bisa dirasakan. Ada orang sakit bawain obat, ada orang lapar bawain makanan, ada orang putus sekolah, yuk kita sekolahin. Ada orang butuh bantuan, kita bantu. Tidak cukup dengan ucapan, tidak cukup dengan dalil. Udah tahu orang sakit, yang butuh obat, yang butuh duit, kita datang ke sana doain doang, sabar ya. Paling banter bikin air kasih, ya udah aja minum sendiri, kembung. Orang bawain dokter, bawain obat. Ini udah tahu kontrakan 2 bulan nggak bayar, listrik udah habis, ya nggak? Anak lagi sakit, istri mau lahiran, mertua sakit, betul nggak? Leasing mau diambil tuh motor kakak bayar, kita datang, kenapa tuh? Udah tahu ini diusir yang punya kontrakan, masih dia ngapain? Patungan bayarin, betul? Betul nggak? Udah tahu anaknya tiap hari lari bulan balik kagak sekolah, belum bayaran. Ditanyain, bang lu kagak sekolah? Ya otak kemana? Banyak yang begitu. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian dinuhum dan anirum qadarahimum, agama mereka adalah dinar dan dirham. Agamanya duit. Agamanya apa? Duit. Bukan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bukan. Dinuhum dan anirum qadarahimum, kata Rasul. Agama mereka agama dinar, dirham. Agamanya dolar, agamanya duit. Betul gak? Urusan apapun kalau pakai duit selesai, nggak ada duit nggak selesai, betul? Betul nggak? Jadi apa pakai duit? Ngambil ceramah juga pakai duit, ya? Pakai undangan. Saya mengaji nggak penting amplopnya, yang penting isinya. Bukan isi amplopnya, isi ngajinya, betul? Bu, jaga hati-hati, muru'ah, kehati-hatian, hati-hati bicara, hati-hati melangkah, hati-hati berbuat, hati-hati bergaul, hati-hati makan. Kenapa? Agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan keluarga, tidak merugikan teman, tidak merugikan organisasi, tidak merugikan jamaah, tidak merugikan bangsa dan negara. Kalau rakyat aja hati-hati ngomong, hati-hati bicara, hati-hati bergaul, hati-hati berbuat, apalagi pejabat. Pejabat harus hati-hati, ngomongnya hati-hati, berbuatnya hati-hati, melangkahnya hati-hati, betul? Apalagi jadi presiden, presiden kudu hati-hati, hati-hati ngutang, hati-hati berbuat, hati-hati ngomong, harus hati-hati. Apalagi dia pimpinan TNI Polri, dia harus hati-hati. Kalau rakyat tidak hati-hati, maka semua harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati, merugikan rakyat, merugikan bangsa dan negara. Lu yang ngutang, kita yang bayar, betul? Betul nggak? Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mau kencang-kencang juga ada jamaah begini, gua keluar gak ada yang lain masih. Betul nggak? Karena masih ada pengajian subuh gabungan di sebelah, ya masih ada waktu bisa gabung ke sana. Mungkin itu saja. Ada jawab? Cukup ya? Mau nanya apa?
Ya nggak usah nanya deh, udah jelas tadi kan. Yang terakhir fayahkumuna bighairi mereka berhukum tidak dengan hukum Allah. Kalau kita sih berhukumnya hukum Allah, hukum syariat Islam ya nggak dalam masjid. Kalau bulan dikit mah terserah lu. Tapi yang pasti dalam masjid kumpul dengan jamaah kita bersama Islam, kumpul sama kiai, para ustadz, para asatidz, orang-orang pintar, cerdik, pandai, utamakan dengan syariat Islam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa golongan Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan naimin, hamdan rabbi na'amahu yukafi masidah, dan tusu'alika anta kamasnaka al-nasib, Allahumma salli sallim ala rasulika wa nabiyika kahirin sabiyah, wa ala alihi al-muharramin, wa ala alihi al-muttaqin. Allahumma a'ina ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan ittiba'ah wa arina al-batila batilan ijtinabah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Semakin Ahmad yang telah memberikan kehidupan kita semua. Selanjutnya sebelum pulang